saya Susila Marina sebagai kader 3. Halo, saya Septianiani sebagai kader 4. Halo, saya Yusri Rizka sebagai kader. Halo, saya Nanda Putri, saya sebagai kader. Halo, saya Nanda saya sebagai kader. Halo, saya Halo, saya Ramon Setiono sebagai editor. Pengumuman kepada seluruh desa Semarang, pada hari Jumat 24 April 2026 akan diadakan kegiatan Posyandu Remaja. Acara berlangsung dari pukul 9 sampai 12 siang di wilayah Indonesia Barat. Remaja diharapkan hadir di acara pemeriksaan kesehatan. Berarti untuk aktivitasnya sekarang udah ya. Alamatnya di mana? Kampung Sirna. Untuk ininya saya selalu dulu. Namanya Gina, umur 21. Ke meja selanjutnya ya. Ya. Sama. Selamat siang Kak Gina ya. Iya, bantuin kartunya kan. Kita sudah sampai di pos 2 ini ya Teh. Kita mau ngomongin badan, berat badan, sama nanti lingkar perut dan badannya ya. Kita fokus ini badan dulu sebelah sana ya Teh. Silakan Teh Gina. Baik, saya akan menimbang dulu berat badannya ya. Untuk berat badannya 55 kg ya Teh Gina. Terus selanjutnya akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Untuk tinggi badannya 155 ya. Baik Teh Gina, setelah dilakukan pengukuran tinggi badan, saya akan melakukan pengukuran lingkar badan atas ya. Lebarnya 22 cm ya. Selanjutnya untuk pengukuran lingkar perut. Untuk lingkar perutnya 66 cm ya. Baik itu Gina, setelah dilakukan pengukuran untuk tinggi badannya 155 ya. Untuk berat badannya 55. Untuk lingkar lengan atasnya 22 cm lebarnya, untuk lingkar perutnya 66 cm ya. Untuk selanjutnya silakan ke meja 3. Terima kasih Bu, sama-sama. Dengan Teh Gina ya. Teh Gina, untuk sebulan terakhir apakah Teh Gina pernah merasa gelisah, cemas, sampai gak bisa tidur gitu? Iya, pernah. Terus pernah. Terus tadi berat badannya 55 ya. Untuk tinggi badannya 155. oke. Teh Gina, ini untuk berat badan sama tinggi badannya normal ya. Terus untuk Teh Gina pernah ada riwayat atau sekarang merokok nggak? Di keluarga ada sih. Kalau di keluarga ada. Oh, untuk di keluarga ada ya? Iya. Kalau untuk sehari-hari makan sayur sama buah dalam sehari ada 5 porsi nggak Mbak? Ada.
seminggu, Teh Gina pernah melakukan aktivitas fisik 30 menit 2-3 kali dalam seminggu, ada nggak ya? Ada. Seperti menyapu, mengepel gitu, direh. Nah, kalau untuk konsumsi minuman beralkohol tidak ada ya? Oke, ini Mbak sudah selesai, nanti lanjut ke meja 4 ya. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Siang, selamat datang ya. Boleh dilihat. Di sini saya mau mengukur tekanan darah. Di sini katanya tekanan darahnya 120/8. Selanjutnya saya akan memeriksa gula darah. Apakah ini sebelumnya pernah melakukan tes gula darah? Ini untuk pertama kali. Ya. Saya siapkan dulu. Selanjutnya saya akan mengecek anemia. Selamat pagi Gina, saya pejabatnya. Sama Gina ya, umurnya 19 tahun. Baik Ibu, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya dong, gimana ya cara pemeriksaan payudara? Oh, di sini cara pemeriksaan payudara mendeteksi adanya pemeriksaan secara sendiri. Baik, saya akan jelaskan ya, Tante ya. Nah, di sini pemeriksaan payudara atau sendiri, pemeriksaan payudara sendiri ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, yang bertujuan yaitu untuk mendeteksi dini apakah adanya tanda gejala seperti benjolan, ruam, atau kelainan pada area payudara teteh. Nah, caranya bisa dilakukan setelah 7 atau 10 hari setelah teteh mengalami menstruasi ya. Nah, teteh sudah menstruasi belum? Belum. Nah, nanti tunggu saat teteh menstruasi baru boleh dicek ya Teh ya. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus teteh ketahui sebelum pemeriksaan payudara sendiri. Nah, di sini tahapnya teteh cek nanti ya apakah ada benjolan, apakah ada ruam, kemudian apakah ada ketidaksimetrisan antara kedua payudaranya, lalu cek juga putiknya bagaimana, apakah menonjol keluar atau cukup ke dalam, seperti itu ya Teh. Lalu cek juga apakah ada area luka atau tidak. Nah, untuk pemeriksaannya yang pertama, tahap pertama ya Teh, Teteh bisa melakukan berdiri seperti ini tapi menghadap ke cermin. Nah, kemudian sejajar dengan cermin, lalu Teteh bisa lakukan pemeriksaan tahap pertama
yaitu dengan cara mengecek terlebih dahulu seperti ini. Lalu cek apakah kedua payudaranya ini sama simetris atau tidak. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan cara tangannya seperti ini ya. Tangannya seperti ini, kemudian dadanya agak dibusungkan ke depan. Lalu cek apakah ada benjolan atau tidak, karena pada hakikatnya posisi payudaranya itu akan mengikuti postur tubuh teteh. Nah, jadi akan kelihatan ya kalau misalnya ada benjolan seperti itu. Lalu lihat juga apakah ada ruang atau enggak. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu saat teteh menghadap ke cermin seperti ini, tangan teteh bisa disimpan di belakang leher seperti ini. Kemudian teteh lakukan palpasi atau pengecekan pada area payudara dengan tangan sebelah kanan. Jika tangan sebelah kiri di leher, maka tangan kanan yang memeriksa. Nah, cara periksanya yaitu mulai dari bawah sampai ke tengah-tengah putih sini ya teh ya. Nah, dengan cara yaitu searah jarum jam seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, melingkar ya teh ya sampai ke betina. Lalu dirasakan, dipalpasi apakah ada benjol atau tidak. Kemudian setelah itu lakukan ke payudara sebelahnya lagi. Caranya sama ya, tekniknya sama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada pemeriksaan putih, yaitu dengan cara seperti ini ya. Apakah ada keluar cairan susu atau tidak? Nah, kalau misalkan ada keluaran cairan putih seperti susu seperti itu, nah harus dipertanyakan karena teteh kan tidak sedang menyusui ya. Nah, kemudian cek ada atau tidak. Nah, bisa melakukannya dengan cara berbaring ya. Contohnya dengan cara berbaring tidur, tetapi tangannya dan posisinya disamakan seperti teteh menghadap ke cermin. Jadi otomatis kan teteh melihatnya ke cermin dan lihat apakah ada benjolan atau tidak. Yang terpenting sih harus lihat apakah ada benjolannya teraba atau tidak, kemudian posisi payudaranya sama simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak, kemudian benjolannya dilihat juga ya teh ya. Bagaimana apakah teteh bisa dimengerti? Ya bisa dong ya. Bisa nanti dilakukan setelah menstruasi atau ya. Ada yang dipertanyakan? Ada dong. Kalau di sekitar payudara, apakah ada yang dipertanyakan? Ada dong. Gimana kalau ada benjolan di sekitar payudara itu apakah harus langsung diperiksa? Ya jelasnya harus langsung diperiksa karena itu kan setelah kita melakukan sadari untuk mendeteksi apakah ada kanker atau tidak, kita harus lanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.